Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi walhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhira lahu 'ala ad-dini likullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardh. Sadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man kana lahu malun falyatasaddaqu bimalihi. Yang sama-sama kita takzimi dan muliakan ayah selaku Munir Mahathiratul Mubarak Al-Idrisiyah beserta keluarga beliau dan penghormatan kami kepada Dewan Juri dan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dalam menilai kami, dan penghormatan kami kepada seluruh Dewan Guru Dayakhriyatul Mubarak Al-Idrisiyah, dan teristimewa kepada teman-teman seperjuangan kami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarah yang berjudul Ekonomi Syariat Mendorong Penguatan Ekonomi Umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dunia semakin cantik dan molek dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan di lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat orang menjadi waste, mumet dan julibet. Bukankah karena miskinnya seorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, maka ia akan menjadi bodoh? Bukankah karena miskinnya seorang dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini, headline news, maka ia akan terbelakang? Bukankah karena miskinnya seorang dapat menjual akidahnya, maka ia akan menjadi kufur? Na'udzubillah. Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tiada pecahannya. Padahal Islam telah memberi solusi konkret dengan cara ekonomi syariat mendorong penguatan ekonomi rakyat. Sebagaimana yang telah disyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang akan dibacakan oleh kami dan diterjemahkan oleh tadi tilawah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, urusannya terserah kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Hadirin yang kami hormati, dari firman Allah yang kita simak bersama mengisyaratkan kepada kita agar setiap umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan sebab diturunkan ayat ini berawal dari pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya seorang anak. Bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Lalu Rasul menjawab, tidak boleh. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana jika 1/2-nya ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, tidak boleh. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana jika 1/3-nya ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, innaka intawarwa'u warisatu aqiya'u khairum bin alatuhum talarwa'u takafaqahunnan nasu. Artinya, sesungguhnya aku menginginkan engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya lagi berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi bapa serta berharap kasih orang lain. Dari kisah ini dapat kita pahami bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerusnya dalam keadaan kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomian agar hajat hidupnya mudah untuk didapatkan. Akan tapi jika kondisi ekonominya buruk, maka pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk didapatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia perekonomian adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis di mana pihak pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola dengan sistem ekonomi mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis di mana setiap individu, setiap wirausaha berhak mengurus dan mengelola keadaan sistem ekonomi mereka. Dan sistem ekonomi inilah yang menyebabkan jarak yang sangat jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Dan sistem ekonomi lah yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. The Rider Entrepreneur. Ketiga, sistem ekonomi Islam di mana di dalamnya yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dalam artian bahwa setiap orang harus saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tiada jarak di antara mereka itu, bahkan mereka merasakan satu
kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungi firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang akan dibacakan oleh kami dan diterjemahkan oleh Sari tilawah kami. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Hadirin yang kami hormati, dari firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi Islam diproyeksi demi kesejahteraan bersama. Islam menolak sistem ekonomi yang di dalamnya terbentuk monopoli, oligopoli, dan sistem ekonomi yang diorientasi hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus diaplikasikan di negara kita jikalau kita menginginkan negara kita maju dan damai. Apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia ini terdapat 37,5 juta umat manusia berada di bawah dan besar kemiskinan. Lalu berapa banyakkah umat Islamnya? Setelah diteliti oleh Lembaga Peneliti Indonesia, terdapat lebih 30 juta umat Islam berada di bawah dan besar kemiskinan. Sebuah pertanyaan besar muncul di pikiran kita semua, mengapa Islam banyak tergelam ke dalam masalah kemiskinan? Menurut Ki Haji Sarkasi, pertama, banyak di antara kita hanya berorientasi pada kekerasan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi, ad-dunya jifah, dunia adalah bangkai yang menjijikan, dan ad-dunya sijnul mu'minin, dunia adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman uang sempit terhadap dua hadis ini mengakibatkan permasalahan duniawi ditinggalkan, dan pada akhirnya Islam identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi Islam disebabkan oleh melaksanakan kegiatan ekonomi. Mayoritas orang Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolon. Padahal dunia bisnis sekarang membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk saling berkompetensi dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang akan dibacakan oleh kami dan diterjemahkan oleh Sari tilawah kami. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan apabila telah ditunaikannya salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Marahi dalam tafsir Al-Marahinya menyatakan, halalnya perdagangan transaksi jual beli jika terjadi saling berdoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharapkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan sebuah dasar ekonomi Islam. Dan ayat ini pula merupakan himbauan kepada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini dapat kita pahami bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi muawanah, yang di dalamnya terdapat sistem ekonomi murabahah, musyarakah. Dan di negara kita, alhamdulillah, setidaknya telah melaksanakan prinsip ini seperti adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaqu bimali, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaqu bi quwwati, wa man kana lahu ilmu falyatasaddaqu bi ilmi." Yang artinya, barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan harta. Dan barang siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaan.